Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Akbar, selaku peserta kelas Sistem Kendali F. Di sini pada sesi video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari permasalahan soal ujian akhir semester Sistem Kendali. Baik, pertama dimulai dari nomor 1. Untuk soal mengubah diagram blok berikut menjadi grafik aliran sinyal yang setara. Dapat dilihat gambar pada soal. Untuk jawaban, dari soal nomor 1, pertama, kita harus mengetahui beberapa komponen seperti jalur atau path, node, dan branch cabang. Nah, dan loop juga. Nah, di sini ada inputan dari RS, di mana dari inputan di sini diproses di Y1, di Y2, hingga diproses di G1, G2, hingga berakhir di YS sebagai outputan dari diagram. Di sini juga ada kembalian juga dari H1, inputan kembali untuk ke Y2, juga dari proses setelah Y7 diinputkan kembali ke Y1 lewat H2. Nah, di sini untuk penyederhanaannya itu dibuat seperti garis horizontal, di mana tiap node itu dilambangkan jadi nilai 1 dan 1 tiap node. Nah, dan kembalian juga dilambangkan dengan garis seperti ini melengkung. Juga beberapa proses seperti G1, G2 juga disematkan di sini, G2. Jadi kita lihat bahwa di saat RS melakukan proses di Y1, dia akan melanjutkan proses di Y2, dia melanjutkan proses di G1 hingga G2. Setiap nilai nanti ada Y1, Y2, Y3, dan Y4. Setelah itu akan melanjutkan lagi di Y5, Y6, Y7, hingga Y9, hingga berakhir di outputan YS. Nah, pada saat di Y6, dia akan melakukan proses langsung ke Y7 lewat G4. Sedangkan pada saat Y9, dia akan melakukan proses balik ke Y5, node Y5 lewat H3. Sedangkan untuk proses setelah G2, dia akan membalikkan kembali ke Y2 lewat proses H1. Sedangkan setelah proses dari node Y7, yaitu Y8, dia akan mengembalikan ke Y1 lewat proses H2. Nah, dapat dilihat jawaban berikut ada grafik aliran sinyal. Sepertinya itu untuk jawaban nomor 1. Sedangkan untuk persoalan nomor 2, yaitu persamaan orde 1 dapat ditulis sebagai CS sama dengan 1 per ST ditambah 1 dikalikan RS. Di mana CS itu merupakan transformasi Laplace dari sinyal keluar CT, sedangkan RS adalah transformasi Laplace dari sinyal input RT. Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan respon atau output dari sistem orde pertama dalam domain waktu. Jadi, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, kita harus menguraikan beberapa langkah-langkah dan substitusi rumus. Yang pertama di sini, kita menggunakan metode transformasi Laplace untuk sinyal input RT. Nah, setelah kita tahu metode yang akan kita gunakan, yaitu metode transformasi Laplace, kita rujuk kembali ke persoalan, yaitu lebih tepatnya pada persamaan CS sama dengan 1 per ST plus 1 dikalikan RS. Nah, dari sini kita bisa substitusikan nilai RS pada persamaan yang ada pada soal. Bila perlu, CS juga dapat bisa diurai dengan metode partial fraction. Kita juga bisa menerapkan inverse. Setelah langkah tersebut, kita bisa menerapkan inverse transformasi Laplace ke persamaan yang ada pada soal. Jadi, untuk yang pertama,
untuk respon impuls orde pertama, kita harus mempertimbangkan sinyal impuls unit sebagai input ke sistem orde pertama. Sehingga yang kita sebut sinyal input yaitu RT harus sama dengan ST. Nah, di sini kita harus terapkan transformasi Laplace di kedua sisi, di mana nanti RS akan bernilai sama dengan 1. Setelah RS bernilai sama dengan 1, kita substitusi pada persamaan yang ada pada persoalan. Dari persamaan CS sama dengan 1 per ST plus 1 dikalikan RS, ketika kita substitusi RS sama dengan 1, maka hasil akhir yaitu CS sama dengan 1 per ST plus 1. Nah, dari sini kita selesaikan persamaan dengan menggunakan salah satu bentuk standar transformasi Laplace. Dapat dilihat di sini, dari persamaan CS sama dengan 1 plus ST per 1, S1 per ST plus 1, itu berubah menjadi CS sama dengan 1 per TS plus 1 per T. Karena bentuknya akan sama jika T dikalikan ke dalam nanti. Nah, hingga bentuk lebih sederhana lagi, 1 bisa kita keluarkan juga seperti dikalikan 1 per S plus 1 per T. Dari sini kita lakukan inverse transformasi Laplace di kedua sisi, sehingga menghasilkan nilai CT sama dengan 1 per T E dikalikan min per T 4T. Nah, unit respon impuls ditunjukkan pada grafik berikut. Grafik eksponensial yang berada di samping ini, di mana sumbu Y itu sama dengan CT, dan sumbu T itu sumbu X itu sama dengan T. Di sini untuk CT-nya sama dengan 1 per T, sedangkan di sini ada nilainya. Respon impuls satuan CT adalah penurunan sinyal secara eksponensial. Kita lihat pada grafik eksponensial untuk nilai positif, grafik bergerak menuju arah positif, dan 0 untuk nilai negatif. T. Untuk yang kedua, step response of first order system. Untuk langkah-langkahnya, yaitu masukkan unit step sinyal sebagai input ke sistem orde pertama, sehingga RT itu sama dengan UT. Nah, kita tahu bahwa RT itu merupakan sinyal input ya. RT itu sinyal input ke sistem orde pertama. Kita masukkan unit step sinyal sebagai input ke sistem orde pertama, sehingga RT dapat disamakan dengan UT. Kita terapkan transformasi Laplace di kedua sisi, maka didapatkan RS itu sama dengan 1 per S. Kita substitusikan nilai R tadi ke persamaan yang ada pada soal, sehingga dari persamaan CS, ini CS 1 per ST plus 1 dikalikan RS, dia akan menghasilkan persamaan baru, yaitu CS sama dengan 1 per ST plus 1, karena RS sama dengan 1 per S, kita substitusi 1 per S, maka akhir persamaannya itu 1 per S dikalikan ST plus 1. Kita lakukan proses fraksi parsial CS, maka dihasilkan CS sama dengan 1 per S dikalikan ST plus 1, sama dengan A per S plus B per ST plus 1. Kenapa pembilang di sini A dan B? Karena pada proses pemisahan penyebut di S di persamaan S dikalikan ST plus 1, kita tidak bisa menentukan persamaan pembilang pada penyebut S dan pembilang pada ST plus 1. Maka di situ dilakukan pemisahan bahwa pembilangnya bernilai A dan pembilang di penyebut ST plus 1 bernilai B. Jika dikalikan jika ditambahkan nanti, maka akan menghasilkan A dikalikan ST plus 1 ditambah B dikalikan S per S dikalikan ST plus 1. Kita samakan dari sini 1 per S dikalikan ST plus 1 itu nanti sama-sama ini kan 1 per S dikalikan ST plus 1 sama dengan A dikalikan ST plus 1 plus B dikalikan S per S dikalikan ST plus 1. Nah, ini kalau misal kita sama-sama kalikan dengan S per S dikalikan ST plus 1, maka ruas kiri akan bernilai 1, sedangkan ruas kanan nanti akan bernilai A dikalikan ST plus 1 plus BS.
Nah, dengan menyamakan suku konstanta kedua ruas, itu nanti akan didapatkan A sama dengan 1. Kita samakan kedua ruas itu. Maka A didapat nilainya akan sama dengan 1. Nah, kita dapat substitusikan nilai A sama dengan 1 ke persamaan sebelumnya. Nah, dan juga kita bisa samakan koefisien suku T pada kedua ruas, sehingga didapatkan 0 itu sama dengan T plus B, dan B itu sama dengan min T. Nah, dari sini kita dapat beberapa nilai ya. Kita tahu A itu sama dengan 1, B itu sama dengan min T. Kita substitusikanlah pada persamaan fraksi parsial yang kita tentukan tadi. Di sini di mana CS sama dengan 1 per S min T per ST plus 1. Kita tahu bahwa 1 per S, kita tahu bahwa nah, kita ubah bentuk dulu sebelumnya. Kalau diubah bentuk, ini untuk T per ST plus 1 itu bisa diubah menjadi T per T dikalikan S plus per T. Sehingga nanti hasil akhirnya yaitu CS sama dengan 1 per S min 1 per S ditambah 1 per T. Karena T di sini, T di pembilang bisa dicoret dengan T penyebut di sini, menghasilkan nilai 1 di sini. Setelah itu kita bisa terapkan inverse lagi, transformasi Laplace di kedua ruas, sehingga menghasilkan nilai CT sama dengan 1 per 1 min E dipangkatkan 1 per T dikalikan UT. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa unit step response atau CT punya dua kondisi. Yang pertama adalah steady, di mana CS T sama dengan UT, dan yang kedua yaitu transient, di mana CTR pada T itu sama dengan min E dipangkatkan dengan min 1 per T dikalikan UT. Nah, untuk unit step response ditunjukkan sebagai berikut grafik. Perbandingan grafik yang ini semakin mendekat pada nilai 0, sedangkan ini semakin mendekat kepada semakin konvergen ke nilai 1, sedangkan ini sebelumnya semakin konvergen ke nilai 0. Nah, di sini nilai CT adalah 0 pada T sama dengan 0. Dan untuk semua nilai negatif dan T secara bertahap meningkat. Kita lihat dari grafik makin menuju konvergen ke nilai 1, semakin meningkat. Dan akhirnya mencapai dalam kondisi stabil di sini, konvergen. Jadi nilai kondisi steady tergantung pada besarnya masukan tadi. Itu untuk nomor 2. Untuk pembahasan soal nomor 3, di sini kita diberikan grafik aliran sinyal pada ada step A, B, C, D, E, F, G, C, dan H, I. Ada Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6. Nah, di sini kita disuruh menjelaskan maksud dari jalur atau path, jalur maju atau forward path gain, loop gain, dan untouching loop. Nah, di situ untuk menjelaskannya kita lihat pada lembar jawaban. Di sini kita tahu jalur path itu merupakan lintasan cabang dan satu simpul ke simpul, dari satu simpul ke simpul lain dalam arah panah cabang. Simpul hanya dilintasi sekali. Kita lihat di sini kalau di soal, kita tahu jalur itu ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, di situ jalur yang menghubungkan satu simpul dengan simpul lain. Seperti path A itu menghubungkan simpul Y1 dan Y2. Seperti itu. Untuk jalur maju, merupakan jalur yang ada dari node input ke node output. Jadi, dia bergerak ke arah kanan. Kalau jalur maju forward path. Nah, yang bisa kita lihat di sini untuk forward path itu ada A, ada B, ada C, D, E, dan G. Sedangkan untuk D, B, dan H, I itu bukan jalur maju. Karena jalur maju kan bergerak ke arah output. Sedangkan untuk jalur J, H, I itu bergerak berlawanan arah output. Nah, untuk forward path gain
itu diperoleh dari menghitung produk dari semua gain cabang dari jalur maju. Nah, contoh ABCDE itu adalah penguatan jalur maju Y1 sampai Y6. Dan ABGE adalah penguatan jalur maju Y1 sampai Y6. Jadi, untuk forward path gain itu semisal di sini katanya ABCDE adalah penguatan jalur maju Y1 sampai Y6. Nah, untuk forward path gain berarti itu untuk satu node Y1 hingga Y6 di situ ada beberapa jalur kan. Nah, itu yang disebut forward path gain. Jalur A, B, C, D, E itu merupakan forward path gain untuk node Y1 sampai dengan Y6. Sedangkan untuk loop sendiri, lintasan yang dimulai dari satu simpul dan berakhir ke di simpul yang sama. Oleh karena itu, ini adalah pola tertutup ya. Di sini untuk seperti ini. Untuk Y2, ketika kita node Y2 tadi berjalan ke jalur B hingga menuju simpul Y3, dia akan dikembalikan lagi dari Y3 menuju Y2 lewat jalur J. Nah, ini yang dinamakan loop. Sedangkan yang selanjutnya yaitu loop gain diperoleh dengan menghitung produk dari semua gain cabang dari loop. Contoh, BJ itu adalah gain dari loop Y2, Y3, Y2. Coba kita lihat BJ. Nah, ini adalah loop dari Y2, Y3, Y2. Kalau misalkan DI, itu adalah loop dari Y4, Y5, Y1. Nah, seperti itu untuk loop gain. Sedangkan untouching loop, ini adalah loop yang seharusnya tidak memiliki simpul yang sama. Nah, jadi untuk loop Y2, Y3, dia tidak akan bersentuhan, tidak akan bersinggungan, tidak akan melalui jalur yang sama dengan loop DI. Karena untuk loop Y2, Y3, dia melalui jalur B dan C. Sedangkan loop Y4, Y5, dia melalui jalur DI. Seperti itu. Begitu untuk nomor 3. Untuk persoalan nomor 4, di sini kita disuruh menjelaskan mengenai mana saja loop gain dari soal nomor 3, berapa jumlah untouching loop-nya, manakah pasangan untouching loop pertama, manakah produk dari pasangan untouching loop pertama, yang manakah pasangan untouching loop kedua, yang manakah gain produk dari pasangan untouching loop kedua. Nah, di sini kita bisa lihat untuk loop gain-nya itu, untuk BJ itu ada 1, I1. Untuk GH itu ada I2. Nah, kita lihat di sini, untuk BJ itu ada 1, I1. Ada mana saja loop gain-nya ya, ini ada BJ, ada GH, ini loop, GH itu loop, untuk CDH itu juga loop, CDH itu juga loop, CDH juga loop, terus DR itu juga loop, kita lihat di sini, bukan DR, DF itu juga loop, dari DF mengulang lagi ya, terus ada F juga, itu juga loop. Nah, ada DI, itu juga loop. DI, PJ, CDH itu loop. Dan F itu juga loop. Nah, itu loopnya. Untuk jumlah untouching loop, dia ada 2. Y2, Y3, Y2 dengan Y4, Y5, Y4 di sini. Y2, Y3, Y2, Y4, Y5, Y4 tidak bersinggungan ya antar loop. Terus yang kedua itu ada Y2, Y3, Y2 dengan Y5. Y5 ini kita tahu loop dengan satu path, dengan satu jalur, yaitu cuma jalur F doang. Di sini Y5. Jadi nggak bersinggungan dia. Terus
Untuk pasangan entaucing loop pertama, nah itu ada Y2, Y3, Y2 tadi, dan Y4, Y5, Y4 dengan Y4, Y5, Y4. Nah, produk dari entaucing loop pertama itu ada BJ dan DI. BJ dan DI itu entaucing loop pertama produknya. Pasangan entaucing loop kedua yaitu yang tadi Y2, Y3, Y2 dengan Y5 tadi yang float. Terus gain produk dari pasangan entaucing loop kedua itu adalah BJF karena dia melalui pad B, J, dan F tiap simpulnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan jawaban dari soal ujian akhir semester sistem kendali kelas F. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.